Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi di kelas ini setelah hampir 1 tahun kita belajar di rumah. Dan semoga kita bisa mendapatkan semangat baru lagi setelah masuk di kelas ini. Nah, gimana? Kalian udah siap belum untuk menerima materi langsung hari ini? Semoga kalian tetap siap ya. Dan sebelum pelajaran ini dimulai, Bu Guru absen dulu, oke? Bu Guru panggilin satu-satu ya, urut absen dan kalian jawab. Yang pertama, Fatan Atala Aditama. Baik, hadir. Yang kedua, Andra Nadia, hadir. Yang ketiga, Suci Lestari, hadir. Yang keempat, Bondan Pamungkas, hadir. Baik, semuanya hadir ya. Dan untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Kalian coba buka buku halaman 59, tema 4. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar di atas. Itu kan gambar anak bermain ya, bermain apa itu namanya engklik. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, di sini siapa yang suka main engklik? Oh, kamu Fatan, kamu suka main engklik ya? Oh gitu. Nah, apa sih yang kalian rasakan setelah kalian tuh main dengan teman sebaya kalian? Yang pastinya senang dong, masa kalian sedih sih? Nah, dari permainan itu, apa sih yang kita dapat selain senang? Ayo coba jawab. Coba Suci jawab. Oh, menambah wawasan, pinter. Iya, emang kalau main sama temen itu bisa nambah wawasan, kalian bisa bersosialisasi, lalu kalian mendapatkan teman baru. Setelah itu kalian bisa memperbanyak teman lah istilahnya ya. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan tabel pernyataan tentang hak dan kewajiban. Nah, tugas kalian di sini langsung apakah tidak pernyataan di dalam tabel tersebut merupakan hak atau kewajiban. Diamati baik-baik ya dan langsung jawab, oke? Ayo berlatih. Simak pernyataan di bawah ini baik-baik ya. Yang pertama, memberi salam kepada pemilik rumah. Ini merupakan kewajiban. Sebagai anak yang baik, ketika masuk rumah, kita harus mengucapkan salam. Lalu yang kedua, berbicara dengan sopan. Ini juga merupakan kewajiban. Seperti contohnya ketika kalian jajan di kantin, terus ketemu Bu Guru, terus kalian ingin nyapa, kalian harus pakai bahasa yang sopan. Lalu yang ketiga, merapikan mainan. Ini juga merupakan kewajiban. Nah, merupakan mainan di sini contohnya seperti ketika kalian sudah selesai bermain masak-masakan. Nah, mainan kalian itu harus kalian rapiin serapi mungkin. Lalu yang keempat, mendapat sapaan. Nah, mendapat sapaan ini merupakan hak kalian. Misalkan nih, kalian lagi lewat kemana gitu, nah terus kalian disapa sama orang, nah itu hak kalian untuk mendapat sapaan. Lalu yang kelima, mendapat giliran bermain. Mendapat giliran bermain itu juga hak. Misalkan nih, kalian main lompat tali, kalian itu dapat urutan lompat nomor 3. Nah, kalian tuh harus urut nomor 3 itu. Jadi kalian pas saatnya nomor 3 kalian berhak lompat tali. Lalu yang keenam, diperlakukan dengan adil. Diperlakukan dengan adil ini juga merupakan hak. Misalkan kalian dapat jadwal piket hari Senin. Nah, itu hak kalian pas hari Senin itu juga harus kalian laksanakan untuk mengerjakan piket. Lalu yang ketujuh, bersikap baik kepada teman. Ini merupakan kewajiban. Kalian tuh harus bersikap baik kepada teman kalian tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Harus jadi teman yang baik. Lalu yang ke-8, menghormati teman. Itu juga merupakan kewajiban. Contohnya, kalian itu punya teman beda agama. Kalau teman kalian itu puasa, kalian harus menghormatinya dengan cara tidak boleh makan di depan teman yang sedang puasa. Nomor 9, dihargai teman. Nah, maksud dihargai teman ini merupakan hak kalian. Misalkan kalian membuat suatu karya dari kertas lipat misalnya. Nah, teman kalian tuh berhak menghargai kalian. Lalu yang terakhir, menerima kekalahan saat bermain bersama. Nah, itu kewajiban. Kalau misalkan kalah, kalian nggak boleh marah-marah ya, harus menerima dengan lapang dada.
Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati dan menjawab tabel tadi, nah, Bu Guru punya gambar nih tentang anak yang bermain lompat tali. Nah, coba kalian definisikan apa yang terjadi dalam lompat tali tersebut dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kalian laksanakan dalam bermain lompat tali tersebut. Lalu hak apa saja yang kalian miliki dalam bermain lompat tali tersebut. Bu Guru tunggu waktunya 15 menit ya, dikerjakan mulai sekarang. Nah, anak-anak, waktunya udah 15 menit ya. Saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian dari mengamati gambar bermain lompat tali tadi. Nah, sekarang Ibu tunjuk ya. Yang pertama itu Suci Lestari. Coba kamu definisikan apa yang sudah kamu amati di gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Lestari. Hasil pendapat saya, di sini saya, Atan dan Emran Zaki sedang bermain lompat tali. Dan di sini saya sangat senang sekali karena teman-teman saya sangat asyik saat diajak bermain. Di sini teman-teman saya tidak bermain curang. Mereka semua sangat adil, hendak bermain curang. Di sini saya melompat dengan tinggi. Sudah, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Suci, terima kasih atas pendapatnya ya. Sekarang kamu boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, terima kasih atas pendapat kalian dan jawaban-jawaban kalian tuh sangat bagus ya kan. Dan di sini Bu Guru setuju sekali dengan pendapatnya Suci yang teman-teman itu nggak boleh bermain curang ya waktu bermain dengan teman sebaya. Nah, kalian di sini kan pastinya punya banyak temen, entah itu temen di sekolah, entah itu temen di rumah maupun di luar rumah. Nah, maksudnya temen di luar rumah ini itu seperti teman sebaya ini. Jadi kayak temen kalian di rumah. Jadi kayak misalnya tuh kalian punya temen nih, tetangga kalian tuh seumuran sama kalian, terus kalian sering main bareng, sering belajar bareng, sering marah-marah bareng. Kan mestinya kalian pasti pernah kan berbeda pendapat gitu. Nggak mungkin dong selalu akur terus, pasti kalian tuh ada nangis-nangisnya, ada ribut-ributnya. Itu udah jelas yang dilakukan sama anak kecil, terutama kalian itu pastinya seperti itu. Nah, teman sebaya ini tuh sangat berpengaruh bagi kehidupan kalian. Maksudnya gini, kan teman sebaya itu merupakan lingkungan kedua setelah keluarga kalian yang menuntun kalian dan yang berpengaruh bagi kehidupan kalian. Maksudnya gini, kan kalau anak kecil tuh kan masih suka berkelompok ya kan. Kalian tuh masih seneng banget kayak bermain gudrak-gudruk sana sini gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalian itu masih membutuhkan sosialisasi dan temen untuk kalian apa ya? Mencari kesenangan istilahnya. Mencari kesenangan, bergaul, istilahnya seneng-seneng. Jadi kayak kewajiban kalian di rumah untuk bermain dengan teman sebaya itu emang benar-benar kewajiban kalian gitu. Nah, dari awal tadi itu kan Bu Guru udah nyinggung tentang hak dan kewajiban. Jadi apa sih sebenarnya definisi dari hak dan kewajiban itu sendiri? Di sini ada yang tahu nggak? Ayo coba jawab. Oh, nggak ada yang tahu. Ya udah Ibu jelasin ya. Hak itu merupakan segala sesuatu yang semestinya diperoleh oleh setiap orang. Maksudnya di sini itu seperti contoh kalian, nah kalian tuh kan sekolah nih di sini udah dapet sekolah, habis itu sekolah di SD negeri itu merupakan hak kalian. Nah, kalau kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dan wajib dilaksanakan pada setiap individual. Nah, termasuk kayak kalian nih, kalian itu kan udah dapet hak untuk sekolah. Nah, kalian juga harus menjalankan kewajibannya itu. Kewajibannya seperti belajar, mengerjakan tugas, menghormati guru, menghargai teman. Nah, itu merupakan kewajiban kalian selama di sekolah. Sebenarnya nggak di sekolah aja, selama di rumah kalian tuh juga melaksanakan hak dan kewajiban. Dan kalian tuh di rumah juga punya hak dan kewajiban loh. Ada yang bisa nyebutin hak dan kewajiban kalian selama di rumah? Nah,
Contohnya, hak kalian di rumah itu seperti hak menggunakan energi listrik. Jadi misalnya kayak kalian mau bermain gadget terus tiba-tiba HP kalian mati, itu kan kalian punya hak untuk memakai listrik yang ada di rumah itu. Lalu kewajiban di rumah itu seperti kewajiban kalian tuh harus makan 3 kali sehari, itu wajib. Lalu setelah itu kalian menonton televisi, itu juga kewajiban untuk menghibur diri sepertinya ya. Lalu menonton televisi itu hak atau kewajiban anak-anak? Oh hak, iya pinter, Bu Guru salah ya. Menonton televisi itu merupakan hak dari kalian. Jadi kalian tuh berhak buat nonton televisi dengan bebas. Tapi setelah kalian nonton televisi, kalian harus wajib belajar dan mengerjakan tugas ya. Jangan males, gak boleh males. Soalnya kalau kalian males itu akan berpengaruh kepada prestasi kalian nanti. Ini kan masih kelas 3 nih. Kelas 3 itu kan masih istilahnya masih dasar dan bisa dibilang mudah. Tapi kalau kalian nanti udah nginjek di kelas 4, 5 dan 6, kalian itu bakal ngerasain gimana susahnya mata pelajaran itu sendiri dan mulai susah pokoknya mata pelajaran itu. Jadi, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum, kalian itu harus wajib melaksanakan kewajiban kalian, dan kalian tuh juga berhak mendapatkan hak yang seharusnya jadi milik kalian. Soalnya kalau kita nggak menjalankan kewajiban kita bakal kena hukuman. Misalnya nih, kalau kalian itu kan kemarin udah diberi tugas sama Bu Guru, terus kalian nggak ngerjain, itu kan otomatis kalian bakalan dapat hukuman. Kalau nggak hukuman ya pastinya ada tugas tambahan. Jadi kalian harus melaksanakan itu karena sekolah ini kan wajib, dan kalau kalian udah dapat sekolah, kalian tuh harus wajib melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Bukan di sekolah aja sih, di rumah pun juga seperti itu. Kalian harus taat akan peraturan itu, juga merupakan kewajiban kalian, entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Jadi misalnya tuh kalian tuh nggak boleh nggak boleh melanggar itu. Kalian harus mentaati peraturan itu merupakan suatu kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah ini. Jadi kalian nggak boleh melanggar ataupun tidak mentaati peraturan di sini, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang nggak ngerjain PR atau pas upacara berisik, itu sebenarnya nggak boleh. Kalian harus ingetin, soalnya itu udah kewajiban kalian untuk diam dan khidmat saat upacara terjadi. Jadi nggak boleh nggak boleh berisik dan nggak boleh, kan itu bisa mengganggu konsentrasi yang lain. Istilahnya itu kan nggak akan membuat suasana itu nggak nyaman. Jadi pesannya Bu Guru, sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang pintar, dan siswa yang akan nantinya menjadi generasi penerus bangsa, kalian itu harus belajar dengan tertib, belajar dengan tekun, gak boleh males-malesan ya, terutama setelah masa pandemi kemarin. Bu Guru yakin kalian tuh masih moodnya itu masih males, tapi harus ada motivasi dari diri kalian untuk bangkit belajar lagi dan gak boleh males-malesan lagi. Oke? Terima kasih untuk materi diskusi hari ini. Semuanya aktif ya, Bu Guru sangat senang kalau kalian semua aktif. Nah, untuk materi minggu depan kalian tuh harus lebih aktif lagi ya, biar bisa umpan baliknya tuh biar lebih excited lagi gitu, lebih semangat lagi. Nah, untuk tugasnya minggu depan, Bu Guru pengen kalian mencari ya seperti tadi, mencari contoh permainan seperti congkak atau bermain berenang bersama, atau istilahnya pokoknya bermain dengan teman sebaya lah. Nah, kalian coba itu gambarnya itu kalian tempel di kertas di buku tulis kalian. Setelah itu kalian definisikan kayak tadi apa yang kalian lihat di situ, apa saja dan kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan setelah mengamati gambar tersebut. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, Bu Guru minta maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.